Pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kesalahan-kesalahan yang dilakukannya waktu hidup di alam dunia Allah akan menampakkannya. Itu disebut dengan Yaumut Taghabun, hari Allah menampakkan berbagai macam kekurangan dan kesalahan-kesalahan umat manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Man yahdillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah, usikum wa nafsi bis sabri was salah, innallaha ma'as sabirin. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Huwallazi khalaqakum faminkum kafir wa minkum mu'min wallahu bima ta'maluna basir. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin dan muslimat jamaah subuh Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh, pendengar Radio Republik Indonesia, pendengar Radio Baitur Rahman, pendengar Radio Serambi FM, dan pemirsa TV Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh atau jamaah ofisial di mana saja berada yang dirahmati Allah. Dan hadir juga di tengah-tengah kita pejabat Wali Kota Banda Aceh Bapak Haji Al-Muniza. Kemudian ada tamu-tamu kita, bahkan ini dari luar negeri, dari Bosnia, tamu Ustadz Haji Jamhuri, beserta seluruh hadirin dan hadirat jamaah subuh dan jamaah pengajian yang dirahmati Allah. Untuk subuh hari yang berbahagia ini biasanya diisi kalau pada hari Selasa pagi oleh Profesor Dr. Haji Fauzi Saleh LCMA, karena keluarga beliau, adik kandung beliau meninggal dunia di Jakarta. Beliau kemarin sudah berangkat ke sana dan kita semua turut berduka cita atas berpulangnya adik kandung beliau. Semoga almarhumah diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ditempatkan di dalam syurga Allah yang penuh dengan berbagai macam kenikmatan. Kita mulai dengan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Rabbul Alamin, Allah Tuhan pemilik alam,
Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Allah yang kita sembah, dan kepada Allah lah kita memohon pertolongan dan perlindungan. Salawat dan salam kepada baginda yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah diutus oleh Allah untuk menyampaikan dakwah dan risalah, litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur, untuk mengeluarkan umat manusia dari alam kegelapan menuju cahaya iman, litukhrijan nasa minasyirki wal kufri ilal imani wat taqwa, untuk mengeluarkan umat manusia dari alam kemusyrikan dan kekafiran menuju iman dan takwa, litukhrijan nasa minadh dhalalati ilal hidayah, untuk membawa atau mengeluarkan umat manusia dari alam yang sesat menuju petunjuk dan hidayah Allah Azza wa Jalla. Di subuh hari yang berbahagia ini, insyaallah kita akan membahas beberapa ayat yang ada di dalam surah At-Taghabun. At-Taghabun ini adalah suatu hari di yaumil mahsyar nanti, hari Allah menampakkan kesalahan-kesalahan manusia. Tentu jika dia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kesalahan-kesalahan yang dilakukannya waktu hidup di alam dunia Allah akan menampakkannya. Itu disebut dengan Yaumut Taghabun, hari Allah menampakkan berbagai macam kekurangan dan kesalahan-kesalahan umat manusia. Surah At-Taghabun ini Allah turunkan ketika Nabi sudah berada di Madinah Al-Munawwarah. Maka surat At-Taghabun, kalau kita membaca kitab-kitab tafsir, tertulis di bawahnya surah At-Taghabun Madaniyah. Artinya surat At-Taghabun ini adalah ayat-ayatnya Madaniyah, ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah ketika Nabi sudah hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Berbeda dengan ayat-ayat Makkiyah. Kalau ayat-ayat Makkiyah artinya ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah ketika Nabi masih berada di kota Mekah Al-Mukarramah, belum hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Min maqasidis surah, maksud Allah menurunkan surah ini menurut hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar manusia menjadi hati-hati dalam kehidupan di alam ini, supaya tidak menyesal di hari akhirat. Maka kalau ada dosa, menurut cerita At-Taghabun, dosa apapun yang dilakukan oleh manusia, intinya dia harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Law amiltumul khataya hatta tablughas samaa summa nadimtum lataballahu alaikum, rawahu Ibnu Majah. Artinya, kalau sekiranya manusia ini telah melakukan berbagai macam kesalahan sehingga langit yang biru itu telah penuh dengan dosa-dosanya, tetapi kalau dia mau bertaubat, lataballahu alaikum, kata Rasulullah, aku jamin bahwa taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa Rasulullah berani menjamin? Karena ada firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang antara lain ada di surat At-Taghabun. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berbicara berdasarkan nafsunya dan hawa nafsunya, melainkan melalui bimbingan Allah
melalui wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah lah segala tasbih atau bertasbih kepada Allah, apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Nah, jadi kalau bahasa kita ini, para malaikat yang ada di langit, nah ini udah biasa, padahal malaikat itu turun naik ke langit dan bumi, itu bertasbih kepada Allah. Bunyi tasbihnya sama juga dengan tasbih kita. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Dan kalau malaikat itu senantiasa bertasbih, nggak bosan-bosan. Kalau kita ya sudah dibatasi oleh hadis Rasulullah, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, kemudian takbir atau kita membaca Allahu Akbar 33 kali, dan ditutup dengan kalimat la ilaha illallah. Nah, itu terserah kepada kita berapa kali pun kita mau. Untuk para malaikat tidak dibatasi, mereka selalu bertasbih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di awal surah At-Taghabun ini Allah menerangkan bukan hanya makhluk bumi yang bertasbih kepada Allah, tapi apa saja dan siapa saja yang ada di langit dan di bumi, semuanya bertasbih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Arti bertasbih memahasucikan Allah, memuliakan Allah, mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Lahul mulku wa lahul hamd. Milik Allah lah segala kerajaan, baik kerajaan langit maupun bumi. Walahul hamdu, dan milik Allah lah segala pujian. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam. Nah, jadi kita kalau sesekali mungkin memuji manusia, jangan lupa untuk memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan larut dalam memuji dan pujian terhadap manusia, lupa untuk memuji Allah azza wa jalla. Maka setiap saat kita harus memuji Allah. Alhamdulillah rabbil alamin. Karena akhir daripada ucapan kita nanti, jika Allah menghendaki kita masuk surga, tetap juga mengucapkan kalimah alhamdulillahi rabbil alamin. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anilhamdulillahi rabbil alamin. Jadi ucapan terakhir ketika manusia sudah berada di dalam surga, tetap mengucapkan kalimah alhamdulillahi rabbil alamin. Dan ketika Allah menampakkan surga kepada orang-orang yang bertakwa, wa uzlifatil jannatu lil muttaqin. Nah, satu lagi yang sering saya sampaikan, wa uzlifatil jannatu lil muttaqin ghaira ba'id. Dan Allah menampakkan, artinya memperjelas, ini tempat kembalimu wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang bertakwa. Di ayat yang lain bahwa surga itu tidak jauh, ghaira ba'id. Artinya ketika Allah mendekatkan surga, menampakkan keindahan surga, semua terucap subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ini yang sering dipimpin oleh Ustaz Jamhuri ya. Semoga jangan bosan untuk berzikir, dan jamaah juga jangan bosan berzikir. Artinya apa yang sering kita ucapkan di dunia akan kita ucapkan nanti di yaumil mahsyar, kalimah-kalimah yang sepanjang masa berlaku. Apa itu? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Jadi kebiasaan di dunia, nanti menjelang masuk surga, kalimat inilah yang diucapkan oleh
orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan Allah maha berkuasa terhadap segala sesuatu. Nah, jadi kekuasaan Allah ini kita manfaatkan oleh kita semua. Dengan kekuasaan Allah, Allah mengatur langit dan bumi setiap hari, dan Allah sangat adil. Bumi yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan langit yang diciptakan oleh Allah selalu kokoh seperti yang kita lihat. Huwallazi khalaqakum faminkum kafir wa minkum mu'min. Dialah Allah yang telah menciptakanmu. Faminkum kafir, sebagian kamu itu kafir. Wa minkum mu'min, sebagian kamu itu beriman pada Allah atau mukmin. Maka kita jangan lagi bertanya mengapa Allah Subhanahu wa ta'ala membiarkan hamba-hambanya yang kafir di muka bumi. Mengapa tidak semuanya menyembah Allah? Karena Allah sudah menyebutkan dalam Al-Quran. Jadi bahasa Allah Subhanahu wa ta'ala tetap berlaku. Pasti ada orang-orang yang ingkar kepada Allah di muka bumi. Misalnya kelompok orang-orang yang kafir kepada Allah diikuti oleh orang-orang Islam yang fasik dan munafik, oleh orang-orang Islam yang tidak sholat, oleh orang-orang Islam yang hipokrit atau munafik. Itu ada karena sudah disebutkan oleh Allah, wallazi khalaqakum faminkum kafir wa minkum mu'min. Allah lah yang telah menciptakanmu. Sebahagian penghuni dunia ini kafir pada Allah. Jadi kalau kita lihat nanti ada orang-orang kafir di muka bumi, kita jangan mendoakan supaya mereka itu musnah, karena memang ciptaan Allah. Ada orang yang hidup di dalam Islam, kemudian menjadi dewasa di dalam Islam, akhirnya keluar dari Islam. Ada, termasuk orang yang langsung menyatakan diri masuk ke dalam agama Kristen misalnya. Atau ada orang Islam, waktu kecil dia baik, kemudian menjadi pemuda mulai nggak baik, waktu dewasa udah mulai nggak sholat. Nah, siapa yang diikuti? Itu jejak-jejak orang kafir, walaupun dia bukan kafir. Di dalam Islam disebut dengan orang-orang yang fasik dan munafik. Maka di dalam surah Al-Baqarah di awal-awal Allah mengumpamakan ada 3 kelompok manusia yang gak benar. Pertama orang kafir, yang kedua orang Islam yang fasik dan munafik. Maka kita jangan ikuti mereka, tinggalkan gaya-gaya orang kafir di dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Meskipun Allah sudah memperkenalkan bahwa penghuni dunia ini faminkum kafir, sebagian kamu itu kafir. Nah, jadi kita jangan nanti bertanya mengapa ada orang kafir? Allah kan maha kuasa. Mengapa tidak semuanya Islam? Mengapa tidak semuanya beriman kepada Allah? Allah sudah menyiapkan surga, Allah sudah menyiapkan neraka. Di akhirat pun 2 kelompok. Di dunia 2 kelompok, kelompok kafir, kelompok mukmin. Di akhirat fariqum fil jannati wa fariqum fis sa'ir. Sekelompok manusia ada di dalam surga, sekelompok lagi ada di dalam neraka. Maka apapun ciptaan Allah enggak ada yang sia-sia. Rabbana ma khalaqta haza batila. Maha suci Engkau ya Allah. Apa yang telah Engkau ciptakan itu enggak ada yang sia-sia. Jadi di dunia ini ada orang kafir, di dunia ini ada orang Islam yang beriman, dan di dunia ini ada orang Islam yang mengikuti gaya orang-orang kafir. Orang kafir nggak sholat, dia juga nggak sholat. Jadi ini sesuatu yang terjadi di kalangan kita ini karena memang manusia kadang-kadang tidak mengetahui apa efek daripada kejahatan-kejahatannya. Nah, ini yang nggak tahu. Misalnya seseorang muslim yang dia berakal, tidak sakit jiwa, kemudian tidak sholat. Nah, dia tidak tahu apa efek tidak sholat.
padahal ujung-ujungnya Allah menyebut wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an yatiyakumul azab summa la tunsarun. Kembalilah kepada Tuhanmu, bertaubat. Yang kurang-kurang, yang punya dosa, yang punya kekurangan, bertaubat kita kepada Allah, dipanggil dengan panggilan yang lembut. Wa anibu ila rabbikum, kembalilah kepada Tuhanmu. Artinya bertaubatlah wahai hamba-hambaku yang berdosa. Kemudian orang-orang yang sudah Islam dipanggil juga wa aslimu lahu, Islamlah kepada Allah secara benar. Artinya umat Islam yang tidak salat itu umat Islam yang tidak benar. Ayat sering sekali saya baca di surah Maryam ayat 59. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalah wattaba'us syahawah fasawfa yalqawna ghayya. Kelak akan lahir nanti generasi-generasi jelek, generasi-generasi jahat. Apakah dia masih muda atau udah tua, disebut oleh Allah itu generasi yang jahat bila dia itu ada'us shalah, mengabaikan salat, menyepelekan salat. Wattaba'us syahawah, kemudian mengikuti nafsu dan syahwat. Fasawfa yalqawna ghayya, kelak mereka akan menjadi orang-orang yang sesat. Mereka mengira Allah nggak tahu. Wallahu bima ta'maluna basir. Dan Allah terhadap apa yang kamu lakukan ada dalam CCTV Allah. Ini sekarang orang takut berbuat jahat di kantor-kantor atau di masjid-masjid karena ada CCTV. Ini juga bagus ada CCTV. Misalnya di sebuah kantor kita ingin memantau, ada karyawan misalnya yang suka cabul misalnya, ya kan? Itu bisa dipantau di ruang kepala, bisa dipantau ruang-ruang ini. Bila terjadi sesuatu itu bisa dilacak melalui CCTV yang ada. Nah, inilah CCTV Allah, nggak di tempat, nggak perlu ada alat monitornya, langsung. Wallahu bima ta'maluna basir. Dan Allah terhadap apa saja yang kamu lakukan Allah maha melihat. Artinya dalam CCTV Allah subhanahu wa ta'ala, Allah mengajak hamba-hambanya itu kembali kepada Allah, Islam secara benar. Min qabli ayyatiyakumul azab, sebelum Allah mendatangkan azab dan bencana. Jika azab dan bencana sudah didatangkan oleh Allah, summa la tunsarun, kemudian kamu tidak bisa tertolong lagi. Jadi ada kesempatan, ada ruang yang ditawarkan oleh Allah. Pertama, wahai hamba-hambaku yang berdosa, berhenti berbuat dosa, bertobat pada Allah. Yang kedua, wahai hamba-hambaku yang sudah Islam, Islamlah secara benar. Yang belum salat, salatlah sebelum Allah mendatangkan bencana-bencana kecil, sebelum Allah mendatangkan bencana-bencana yang besar. Walanuziqannahum minal azabil adna dunal azabil akbar la'allahum yarji'un. Allah akan menimpakan azab-azab yang kecil sebelum Allah mendatangkan azab yang besar. Azab yang besar di yaumil qiyamah. Azab yang kecil, seseorang yang selalu mengingkari Allah, akhir kehidupannya ditegur oleh Allah dengan berbagai macam cara Allah subhanahu wa ta'ala sebelum dia mati. Dan di saat Allah memberikan sakit dan penyakit kepadanya, dia baru tahu bahwa dia adalah seorang yang mengingkari Allah azza wa jalla. Allah yang maha lembut memberitahu begini, khalaqas samawati wal arda bil haqq wa sawwarakum fa ahsana suwarakum wa ilaihil masir. Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi
secara adil, secara benar, nggak pernah roboh dan belum diganti. Suatu saat diganti, langit diganti dengan langit yang lain, bumi diganti dengan bumi yang lain. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat wa barazu lillahil wahidil qahhar. Itu ada di halaman terakhir surah Ibrahim, bisa dibaca sendiri. Langit suatu saat diganti oleh Allah, bumi suatu saat diganti oleh Allah dengan bumi yang lain, langit yang lain. Begitu hebatnya Allah Azza wa Jalla. Tetapi sekarang yang kita lihat, Allah masih memperlihatkan langit dan bumi secara benar, belum roboh, masih kuat dan kokoh. Wa sawwarakum fa ahsana suwarakum. Allah lah yang membentuk rupamu, indah-indah sekali wajah-wajah manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan bentuk dan wajah atau rupa kepada manusia dengan sangat indah. Ingat, kata Allah, itu semua pemberianku. Wa ilaihil masir, dan kepada Allah lah kembali. Semua kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan ada yang membohongi Allah. Jangan ada yang berencana berbuat dosa. Yang sudah berdosa, taubat saja kepada Allah. Apa kata Allah? Ya'lamu ma fis samawati wal ard wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun wallahu alimun bizatis sudur. Allah mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi, dan Allah mengetahui apa yang kamu rahasiakan, apa yang kamu sembunyikan, dan apa yang kamu nampakkan. Wallahu alimum bizatis sudur, dan Allah maha mengetahui semua isi hati, kandungan yang ada di dalam hati. Rencana-rencana baik diketahui oleh Allah, rencana-rencana buruk pun dalam CCTV Allah Azza wa Jalla. Dan kalau kita beriman dengan hakul yakin, kita percaya bahwa apa saja yang kita lakukan akan mendapat pahala. Dan jangan sekali-kali berencana untuk berbuat jahat dan maksiat ketika Allah memberikan kesempatan dan kesehatan dalam hidup dan kehidupan kita. Saya rasa untuk subuh hari yang berbahagia ini kita padai sampai di sini. Mudah-mudahan kita selalu beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah. Jika ada kekurangan, istighfarlah kita setiap hari kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya mujibas sa'ilin. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ويقول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويقول قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم
طوبى للمخلصين. أولئك مصابيح الدجى تتجلى عنهم كل فتنة ظلما. ويقول: المؤمنون هينون لينون كالجمل الآنف إن قيل إن قاد وإن أليق على صخرة استناق، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وبارك وسلم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ويقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويقول: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم: طوبى للمخلصين. أولئك مصابيح الدجى تتجلى عنهم كل فتنة ظلما. ويقول: المؤمنون هينون لينون كالجمل الآنف إن قيل إن قاد وإن أليق على صخرة استناق، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وبارك وسلم. Sebelum doa kita salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin an-nabiy al-ummi al-habib al-ali al-qadr العظيم الجاه بقدر عظمة ذاتك وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم تب علينا توبة نصوحا، اللهم تب علينا توبة نصوحا، اللهم تب علينا توبة نصوحا. اللهم إنا نسألك التوبة ودوامها ونعوذ بك من المعاصي وأسبابها. اللهم والإنابة، اللهم إنا نسألك التوبة والإنابة والاستقامة على الشريعة الغراء والطريقة البيضاء برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. رب اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. رب اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. رب اغفر لشيخنا ولمشايخنا ولأساتذتنا
واغفر لنا جميع أوليائك المقربين من علمائك العاملين المخلصين وعبادك الصالحين. واغفر لنا ولأزواجنا ولأولادنا ولبناتنا ولإخواننا ولطلابنا ولطالباتنا. واغفر لنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم الفقراء والضعفاء والمساكين، يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. أظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر واعف وارحم وتكرم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الله العز الأكرم. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجلنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من غضبك والنار. اللهم عظم جلالك في قلوبنا وصغر الدنيا في أعيننا. اللهم عظم جلالك في قلوبنا وصغر الدنيا في أعيننا. حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والنفاق والعصيان واجعلنا من الراشدين المهديين واجعلنا من الراشدين المهديين. اللهم اجعلنا من الراشدين المهديين. اللهم أذقنا لذة طاعتك وخدمة دينك. اللهم أذقنا لذة طاعتك وخدمة دينك وحرمنا عن معاصيك ظاهرا وباطنا سرا وعلانية أبدا ما أحييتنا يا رب العالمين. اللهم امن علينا متابعة النبي الكريم حبيبك المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أولا وآخرا ظاهرا وباطنا يا رب العالمين. اللهم امن علينا مجالسة النبي الكريم حبيبك المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقظة ومناما بقدرتك يا رب العالمين. اللهم امن علينا مرافقة النبي الكريم حبيبك المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أرنا وجه نبيك الكريم. اللهم إنا نسألك بنور النبي الكريم وبسر النبي الكريم وبحرمة النبي الكريم حبيبك المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أرنا وجه نبيك الكريم حبيبك المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقظة ومناما يا رب العالمين، في الحياة وعند الوفاة يا رب العالمين، في الحياة وعند الوفاة وبعد الوفاة يا رب العالمين. ويسر لنا جليس أوليائك المقربين من علمائك العاملين المخلصين وعبادك الصالحين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم عاد المسجد الأقصى إلى رحام المسلمين. اللهم عاد المسجد الأقصى إلى رحام المسلمين وارزقنا فيه صلاة قبل الممات يا رب العالمين يا رب العالمين يا إله العالمين. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, kami berkumpul di rumah-Mu ya Allah semata-mata untuk mencari keridhaan-Mu ya Allah. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah, ampunkan dosa ayah bunda kami ya Allah, sayangi kedua orang tua kami ya Allah, kasihi kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah, bahagiakan kedua orang tua kami ya Allah, sebagaimana mereka menyayangi kami di masa kecil kami ya Allah, sebagaimana mereka bersungguh-sungguh membahagiakan kami di masa kecil kami ya Allah. Di antara mereka yang masih hidup ya Allah, sempurnakan iman mereka ya Allah, bahagiakan